Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Hartina Citarani, NIM D11 2024 04082. Saya di sini akan menjelaskan tentang OL Journal dengan judul Factor Influencing the Incidence of Stunting in Children age 24 till 59 months in the World Area Maradelang Health Center, Jambi. Komponen jurnal pada bagian makalah. Judul makalah 1. Tidak terlalu panjang atau terlalu pendek. Tidak, karena judul terlalu panjang tidak sesuai dengan panduan jurnal karena lebih dari 14 kata. 2. Menggambarkan isi utama penelitian. Ya, karena sudah menggambarkan isi dari penelitian tentang faktor-faktor penyebab stunting. 3. Cukup menarik. Ya, karena judul dapat menarik minat penelitian lain untuk membaca penelitian ini. 4. Tanpa singkatan selain yang baku. Ya, karena tidak ada singkatan selain yang baku pada bagian judul penelitian ini. Bagian pengarang dan institusi. Dengan komponen jurnal, nama-nama ditulis sesuai dengan aturan jurnal. Ya, karena sudah sesuai dengan aturan jurnal. Kemudian bagian abstrak. Dengan komponen jurnal. Yang keenam, abstrak satu paragraf atau terstruktur. Tidak, abstrak berisi satu paragraf tetapi tidak terstruktur, namun informatif. Ketujuh, mencakup komponen IMRAD, adanya pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Ya, pada bagian abstrak, struktur IMRAD lengkap dan jelas sesuai dengan standar penulisan ilmiah. Yang pertama ada introduction atau pendahuluan. Dalam abstrak berisi menjelaskan latar belakang data stunting nasional dan lokal serta pentingnya identifikasi faktor risiko didukung pustaka yang relevan. Kedua, metode berisi studi kasus kontrol, jumlah sampel 150 responden, teknik total sampling, analisis univariat, chi-square, dan regresi logistik. Ketika ada result atau hasil disajikan dalam 3 tabel, yaitu frekuensi, bivariat, multivariat, faktor signifikannya pola asuh, ASI eksklusif, pendapatan keluarga, dan kesehatan gigi. Kemudian ada discussion atau pembahasan. Di sini membahas hasil yang signifikan dan tidak signifikan dengan dukungan literatur. Ada analisis mendalam dan perbandingan dengan studi terdahulu. Yang kelima, conclusion atau kesimpulan, menyimpulkan faktor-faktor utama penyebab stunting dan pentingnya intervensi berbasis keluarga dan komunitas. Kemudian yang ke-8, secara keseluruhan informatif. Ya, bagian abstrak secara keseluruhan sudah informatif, menyampaikan tujuan, jumlah subjek, metode, hasil signifikan, dan kesimpulan. 9. Tanpa singkatan selain yang baku, tidak ditemukan singkatan. 10. Kurang dari 250 kata. Ya, karena pada bagian abstrak jumlah kata 249 sehingga kurang dari 250 kata sudah sesuai dengan panduan jurnal. Bagian pendahuluan. Komponen jurnal 11. Ringkas, terdiri dari 2-3 paragraf. Tidak, karena dalam pendahuluan tidak
ringkas dan lebih dari 3 paragraf, tetapi sudah informatif. 12. Paragraf pertama mengemukakan alasan dilakukannya penelitian. Ya, bagian paragraf pertama sudah mengemukakan alasan penelitian tentang stunting. Kemudian 13, paragraf berikut menyatakan hipotesis atau tujuan penelitian. Ya, pada bagian paragraf kedua sudah dijelaskan hipotesis pada penelitian ini. Kemudian kurang dari 1 halaman, tidak, karena pada bagian pendahuluan lebih dari 1 halaman. Kemudian bagian metode, komponen jurnal 16 disebutkan desain, tempat, dan waktu penelitian. Ya, pada bagian metode disebutkan desain penelitiannya yaitu menggunakan desain case control, bertempat di Puskesmas Muara Delang, dan waktu penelitiannya dilakukan selama Februari sampai Maret 2023. 17. Disebut populasi sumber. Ya, karena pada bagian metode menyebutkan seluruh balita usia 24 sampai 59 bulan yang berada di wilayah kerja Puskesmas Muara Delang, namun tidak disebutkan jumlahnya. Yang ke-18, dijelaskan kriteria inklusi dan eksklusi. Ya, karena dalam metode penelitian ini sudah dijelaskan kriteria inklusinya yaitu balita yang sudah tumbuh gigi, dan kriteria eksklusinya meliputi anak-anak dengan kebutuhan khusus atau penyakit sistematik dan orang tua atau wali yang tidak mau atau tidak kooperatif untuk berpartisipasi. 19. Disebutkan cara pemilihan subjek atau teknik sampling. Ya, pada bagian metode sudah dijelaskan pemilihan subjeknya yaitu menggunakan total sampling. Yang ke-20, disebutkan perkiraan besar sampel dan alasannya. Ya, karena pada bagian metode sudah menyebutkan 150 responden dengan 75 kasus dan 75 kontrol. 21. Besar sampel dihitung dengan rumus yang sesuai. Tidak, karena pada bagian metode tidak disebutkan. Komponen yang ke-22, komponen rumus besar sampel masuk akal. Tidak, karena pada metode penelitian ini tidak disebutkan. Ke-23, observasi, pengukuran, serta intervensi dirinci sehingga orang lain dapat mengulanginya. Ya, pada bagian metode dalam penelitian ini sudah ada, tetapi untuk intervensi tidak dilakukan karena ini penelitian case control. Kemudian 24, ditulis rujukan bila teknik pengukuran tidak rinci. Tidak, pada metode tidak dijelaskan. 25, pengukuran dilakukan secara tersamar. Tidak, karena tidak dijelaskan pada penelitian ini. 26, dilakukan uji keandalan pengukuran kappa. Tidak, karena tidak disebutkan dalam penelitian ini. 27, definisi istilah dan variabel penting dikemukakan. Tidak, karena tidak dijelaskan pada penelitian ini. 28, technical clearance diperoleh. Tidak, karena tidak disebutkan dalam metode pada penelitian ini. Kemudian 29, persetujuan subjek diperoleh. Tidak, karena dalam metode penelitian ini disebutkan adanya persetujuan subjek. 30,
disebutkan rencana analisis, batas, dan pemaknaan dan power penelitian. Tidak, karena dalam metode penelitian ini tidak ada penjelasannya. 31 disebut program komputer yang dipakai. Tidak, karena dalam metode penelitian ini tidak disebutkan, hanya menyebutkan analisis universal. Untuk distribusi frekuensi, analisis bivariat menggunakan uji square, dan analisis multivariat menggunakan logistik regresi. Kemudian bagian hasil, komponen jurnal 32 disertakan tabel karakteristik subjek penelitian. Ya, karena pada bagian hasil ada tabel 1 menunjukkan distribusi frekuensi faktor subjek seperti pendapatan, pendidikan, dan pola asuh, dan lain-lainnya. 33 karakteristik subjek sebelum intervensi dideskripsikan. Tidak, karena pada bagian hasil tidak ada intervensi karena penelitian observasional, tapi karakteristik kelompok sebelum dianalisis sudah dijelaskan. 34 tidak dilakukan uji hipotesis untuk kesetaraan pra-intervensi. Ya, karena ini studi observasional dan eksperimen, jadi uji intervensi tidak perlu dilakukan. 35 disebutkan jumlah subjek yang diteliti. Ya, 150 responden dengan 75 kasus dan 75 kontrol. Kemudian 36 dijelaskan subjek yang di drop out. Tidak, karena tidak dijelaskan informasi subjek yang di drop out. 37 ketepatan numerik dinyatakan dengan benar. Ya, presentasi dan nilai P dilaporkan dengan baik dan tepat. 38 penulisan tabel dilakukan dengan tepat. Ya, format tabel 1, 2, dan 3 sudah jelas dan sesuai. 39 tabel dan ilustrasi informatif memang diperlukan. Ya, semua tabel memberikan informasi inti dari temuan pada penelitian ini. 40 tidak semua hasil di dalam tabel disebutkan pada nas. Ya, karena penulisan fokus pada hasil signifikan dan tidak membahas semua isi tabel secara lengkap. 41 semua outcome yang penting disebutkan dalam hasil. Ya, karena variabel signifikan dijelaskan dalam hasil dan pembahasan. 42 subjek yang di drop out diikutkan dalam analisis. Tidak, karena tidak ada subjek yang di drop out. 43 analisis dilakukan dengan uji yang sesuai. Ya, pada bagian hasil menyebutkan analisis bivariat menggunakan chi-square, analisis multivariat untuk regresi logistik, sudah sesuai untuk study control, case control untuk penelitian case control. 44 ditulis hasil uji statistik, degree of freedom and nilai P. Ya, pada bagian hasil tabel 3 menyebutkan adanya B, kemudian ada SE, GF, signifikan, EXP atau B. Kemudian 45 tidak dilakukan analisis yang semula tidak direncanakan. Ya,
karena dalam hasil semua analisis sesuai metode yang dijelaskan. 46. Disertakan interval kepercayaan. Tidak, karena pada bagian hasil penelitian ini tidak disebutkan 95% confidence interval CI. 47. Dalam hasil tidak disertakan komentar atau pendapat. Ya, bagian hasil disajikan objektif, opini, dan interpretasi disimpan pada bagian pembahasan. Kemudian bagian pembahasan, komponen jurnal 48. Semua hal yang relevan dibahas. Ya, pada penelitian ini faktor signifikan dan tidak signifikannya dibahas pada bagian pembahasan. 49. Tidak sering diulang hal yang dikemukakan pada hasil. Ya, pada penelitian ini penjelasan hasil tidak diulang secara berlebihan, cukup secara ringkas dan fokus pada interpretasi. 50. Dibahas keterbatasan penelitian dan dampaknya terhadap hasil. Tidak ada bagian khusus yang membahas keterbatasan penelitian pada bagian pembahasan. 51. Disebutkan penyimpangan protokol dan dampaknya terhadap hasil. Tidak, karena dalam penelitian ini tidak disebutkan apakah ada penyimpangan prosedur selama pelaksanaan penelitian. 52. Diskusi dihubungkan dengan pertanyaan penelitian. Ya, pada penelitian ini bagian pembahasan, diskusi mengarah langsung ke tujuan, yaitu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi stunting. Kemudian 53. Dibahas hubungan hasil dengan teori atau penelitian terdahulu. Ya, pada pembahasan penelitian ini dibahas cukup lengkap dengan teori atau penelitian terdahulu. 54. Dibahas hubungan hasil dengan praktek klinis. Tidak, pada bagian pembahasan ini tidak dibahas secara eksplisit kaitan dengan praktek klinis, lebih banyak pada aspek edukasi dan pencegahan. 55. Efek samping dikemukakan dan dibahas. Tidak, karena tidak ada yang dijelaskan, tidak ada efek samping yang dijelaskan pada pembahasan di penelitian ini. 56. Disebutkan hasil tambahan selama observasi. Tidak, karena tidak ada hasil tambahan. 57. Hasil tambahan tersebut tidak dianalisis secara statistik. Ya, karena tidak ada hasil tambahan, jadi tidak ada analisis statistik tambahan. 58. Disertakan simpulan utama penelitian. Ya, simpulan utama menyebutkan 4 faktor utama, yaitu pola asuh, ASI eksklusif, kesehatan gigi, dan pendapatan keluarga. Kemudian 59. Simpulan didasarkan pada data penelitian. Ya, karena disimpulkan berdasarkan hasil uji statistik yang dilaporkan. 60. Simpulan tersebut sahih. Ya, karena berdasarkan dari hasil uji square dan regresi logistik, simpulan sah secara statistik dan metodologis. Kemudian 61. Disebutkan generalisasi hasil penelitian. Pada penelitian ini tidak disebutkan secara eksplisit. Komponen jurnal nomor 62. Disertakan saran penelitian selanjutnya.
Tidak, karena dalam penelitian ini tidak disertakan syarat untuk peneliti selanjutnya. Kemudian bagian ucapan terima kasih, komponen jurnal nomor 63. Ucapan terima kasih ditujukan kepada orang yang tepat. Tidak, karena tidak ditemukan bagian ucapan terima kasih dalam penelitian ini. 64. Ucapan terima kasih dinyatakan secara wajar. Tidak, karena dalam penelitian ini tidak ada ucapan terima kasih yang ditulis. Kemudian bagian daftar pustaka, komponen jurnal nomor 65. Daftar pustaka disusun secara aturan jurnal. Ya, karena daftar pustaka pada penelitian ini ditulis dengan gaya yang seragam dan konsisten sesuai standar jurnal, berisi penulisan nama, tahun, judul, jurnal, volume, dan halaman. 66. Kesesuaian citasi pada nas dan daftar pustaka. Ya, karena citasi dalam teks sesuai dengan yang tercantum di daftar pustaka. Bagian lain-lain, komponen jurnal nomor 67, bahasa yang baik dan benar, enak dibaca, informatif, dan efektif. Ya, bahasa dalam artikel penelitian ini cukup komunikatif dan akademik, terutama di bagian hasil dan pembahasan. 68. Makalah ditulis dengan ejaan yang taat asaf. Ya, penulisan ilmiah ini mengikuti kaidah penulisan ilmiah dan tata bahasa Indonesia atau Inggris yang baik. Tidak ditemukan kesalahan ejaan yang muncul. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.